Assalamualaikum sobat, welcome back lagi di my channel ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi nih sobat. Kali ini kabar gembira bagi sobat sekalian yang ada di naungan Kementerian Agama dan sudah masuk data di Simpatika. Yang mana tahun ini nggak cuma yang dari Kemendikbud ya yang bisa daftar P3K, melainkan yang dari Simpatika pun sudah bisa nih. Nah, buktinya apa Gan? Yaitu dengan adanya surat edaran optimasi layanan Simpatika tahun 2022 ini. Lebih jelasnya simak di video ini ya. Namun sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, komen, serta di-share ke medsos teman-teman lainnya. Supaya kabar bahagia ini bisa diketahui dan didengar teman-teman yang lainnya. Oke sobat. Pertama, kita udah tahu ya bahwa tahun kemarin itu P3K itu lebih banyak diikuti oleh naungan yang di Kemendikbud. Sementara yang masuk di Kemenak atau di bagian Simpatika ini hanya yang kedua yang secara umum belum bisa. Nah, tahun ini ada berita bagus nih, yaitu di Kementerian Agama itu akan diadakan P3K khusus teman-teman guru yang sudah terdata di Simpatika. Nah, buktinya diperkuat dengan adanya surat edaran ini nih sobat. Surat edaran tentang optimasi layanan Simpatika tahun 2002 dengan nomor B312 garis miring bla 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 ini ya. Intinya kayak gini ya. Dalam rangka mewujudkan akses transformasi digital bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama, melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah mengoptimalisasi layanan Simpatika ya, melalui beberapa hal berikut katanya. Yang pertama, ini poin pentingnya sobat ya, setiap guru dan tenaga kependidikan madrasah itu wajib terdaftar dan terdata. Artinya nggak cuma terdaftar doang ya, terdaftar dan terdata secara update seluruh data individu dengan baik dan diakses secara mandiri melalui Simpatika yang mana lewat ini ya, simpatika.kemenak.go.id. Karena data pribadi guru itu sifatnya rahasia sehingga nggak boleh diketahui orang lain. Untuk nomor 1 ini maksudnya apabila sobat itu seorang guru di naungan Kementerian Agama, pastikan datanya sobat itu terdata di Simpatika dan udah diaktifkan tiap semesternya. Dan poin pentingnya jangan diberikan ke orang lain ya aksesnya ya. Seperti password sama username-nya. Lebih baik sobat sendiri yang megang ya. Gitu sobat. Kemudian nomor 2, data individu yang dimaksud pada poin ke-1 di atas, yang ini ya, dipastikan sesuai dengan data yang tercantum dalam KTP, serta kartu keluarga atau dokumen terkait. Yang nantinya KTP dan kartu keluarga itu akan diupdate untuk memastikan kebenarannya ya. Maksudnya akan diupload di Simpatika untuk memastikan kebenarannya. Jadi di sini sobat harus memastikan nanti di Simpatikanya sobat itu di bagian individu pastikan data di KTP seperti nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan status sejenisnya itu semuanya udah benar sesuai KTP sama KK yang sudah sinkron di Dukcapil. Nah, ini juga penting. Biasanya sobat tuh udah ada KTP sama KK, tapi yang online itu datanya lain gitu. Biasanya gitu. Makanya sobat harus pastikan datanya sobat itu udah sesuai dengan data Dukcapilnya ya. Sobat bisa menghubungi Dukcapil terdekatnya. Oke, sekarang nomor 3. Seluruh kepala madrasah wajib melakukan identifikasi data kebutuhan guru secara secara periodik, melalui Simpatika kemenak.go.id yaitu madrasah kebutuhan guru. Nanti kita akan lihat ini ya. Bagi madrasah yang kelebihan guru tidak diperkenankan mengangkat guru baru. Ingat, gak diperkenankan mengangkat guru baru. Adapun madrasah yang masih mengalami kekurangan guru segera koordinasikan dengan kantor wilayah Kementerian Agama, provinsi atau kantor Kementerian Agama kabupaten kota untuk menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Jadi sobat, nanti kepala sekolah itu disuruh memantau di sini. Apabila datanya itu misalnya ada kekurangan guru, segera suruh lapor di Kementerian Agama tingkat
provinsi atau kabupaten kotanya ya. Sedangkan yang udah kelebihan gurunya itu nggak diperkenankan mengangkat guru baru. Cara lihatnya gimana sebenarnya? Sebentar kita akan tunjukkan ya. Kita langsung lihat nomor 4 dulu. Seluruh madrasah wajib menganalisis data kebutuhan guru tersebut sampai tanggal 30 Juni 2022 dan melakukan koordinasi insentif secara berjenjang dengan Kemenak Kabupaten Kota dan Kanwil Kemenak Provinsi. Jadi nggak cuma kepala madrasah sebenarnya ya. Guru-guru terkait juga harus bisa melihat informasi ini supaya nanti bisa disampaikan ke kepala madrasahnya dan kepala madrasahnya bisa mengkoordinasikan dengan tim kabupaten maupun kotanya. Tata kelola layanan penghitungan selisih tunjangan kinerja berbasis digital bagi PNS akan dirilis mulai tahun pelaksanaan akademik bla 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 gitu ya. Jadi intinya itu sebenarnya nomor 1, 2, 3, 4 ini untuk kaitannya sama P3K sobat. Jadi kalau datanya sobat nanti udah ada di Simpatika, sobat bisa ikut P3K ya. Tentunya data pribadinya juga harus sesuai. Oke, pertama kita harus melihat di Simpatikanya sobat. Ini saya contohin, saya login di Simpatikanya saya ya. Misalnya kayak gini ya. Sobat nanti di bagian biodata sini, tak gedein ya. Di bagian biodata, di bagian sini sobat nanti kalau sobat klik ini nggak saya klik karena ketika tak klik muncul data-data pribadi saya. Jadi di bagian biodata ini sobat silakan update data dirinya. Cek nicknya, kakaknya, dan sejenisnya itu udah sama atau belum. Kalau belum silakan diedit dan disamakan. Dan apabila nantinya di bagian biodata itu, bagian data sini ya, itu ada data yang keliru segera diperbaiki atau bisa menghubungi pihak Dukcapil gitu. Setelah diperbaiki dan dipastikan sobat itu udah cek keaktifannya bahwa tiap periodik itu selalu aktif, kemudian sobat lihat di bagian ini ya. Di Simpatika, ini ya Simpatika kemenak.go.id /madrasah /kebutuhan guru. Atau sobat bisa klik di bagian menu Simpatika ya. Terus klik di menu kebutuhan guru ini. Kemudian di sini sobat bisa ketikkan nama madrasahnya atau bisa juga pilih provinsinya, provinsi apa ya. Misalin ya. Di provinsi mana ini ya? Misalin aja Jawa Timur ya. Saya pilih kabupaten kotanya, misalin Kabupaten Banyuwangi. Tak cari. Sobat silakan cek ibaratnya di sini ini sekolahnya, MTS-nya, MI-nya atau MA-nya ya. Di situ itu akan muncul keterangan seperti ini. Ada yang tanda ke atas, ada yang tanda ke bawah, sama ada yang contreng. Tanda ke atas itu ada kelebihan guru di mapel tertentu. Terus tanda yang ke bawah ada kekurangan guru di mapel tertentu. Terus tanda contreng artinya sudah sesuai ya. Kita akan coba lihat dengan klik detailnya di sini. Di sini ada nama sekolahnya, instansinya, NSN-nya, jenjangnya ya gitu ya. Terus di sini ada tingkatan ya. Tingkat 1, 2, 3, rombelnya ini, siswanya ini. Kalau kita geser ke bawah, nanti di sini ada bagian kelebihan atau kekurangan. Kalau 00 artinya sudah tercukupi. Kalau minus berarti dia masih kekurangan guru. Kalau 2 kayak gini, plus berarti ya, artinya kelebihan guru. Jadi ada minus ini, yang minus itu artinya ada kekurangan guru ya. Sehingga kalau kita bagian ke bawah kita cek, ada kekurangan guru seperti ini. Bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, dan sejenisnya. Jadi kemungkinan akan dibuka P3K di sekolah ini nanti hanya mapel-mapel ini. Mapel yang ini gimana? Gak bisa kalau gurunya udah lebih-lebih masa mau dibuka guru. Mau cari guru lagi gitu ya. Jadi kalau ternyata datanya ini misalnya masih kurang benar atau keliru, silakan koordinasikan ke kepala madrasahnya. Kemudian kepala madrasah menghubungi pihak kabupaten maupun provinsinya. Jadi seperti itu sobat ya. Oke, mudah-mudahan sobat bisa nyimak informasi ini dengan baik dan benar. Kemudian sobat bisa daftar P3K dan lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.